Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV bersama saya Marcelina Tumundo. Kita lanjutkan pantauan terkait kondisi arus balik di gerbang tol Cikampek Utama, di mana visual yang kami tampilkan saat ini adalah situasi pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Kepadatan masih terpantau di gerbang tol Cikatama menuju ke arah Jakarta, dan polisi masih memberlakukan sistem one way yang diterapkan rencananya sampai dengan jam 12 siang nanti. Kepadatan arus balik ini sudah terpantau sejak Senin malam dan diperkirakan akan terus terjadi sampai dengan pagi hari ini, pemirsa. Aparat mengimbau agar para pemudik tidak berhenti di bahu jalan karena kemudian dapat memperparah kondisi kepadatan, dan dihimbau bagi pemudik atau pengendara yang ingin beristirahat agar dapat mengunjungi rest area selama maksimal 30 menit atau jika kondisi rest area penuh dapat keluar ke jalur arteri untuk beristirahat di luar tol dan kembali masuk ke jalur tol. Hingga saat ini arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama masih terpantau padat merayap. Sebelumnya Kakor Lantas Polri mengatakan puncak kepadatan arus di gerbang tol Cikampek Utama akan terjadi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi ini. Dan untuk memantau bagaimana situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama, kami langsung bergabung bersama jurnalis Metro TV Nadia Soraya di sana. Nadia, kalau pukul 4.30 tadi situasinya masih begitu padat, bagaimana dengan saat ini? Ya, selamat pagi Marcel dan juga pemirsa. Hingga saat ini situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama, tepatnya di pukul 5 waktu Indonesia Barat, kepadatan masih terus terjadi di gerbang tol Cikatama, yakni setidaknya dari kilometer 85 tol Cikopo Palimanan hingga ke kilometer 37 tol Jakarta Cikampek. PT Jasa Marga pun mencatat dari kemarin pagi hingga pukul 3 dini hari ada sebanyak 66.342 kendaraan yang melintas dari arah Trans Jawa menuju ke Jabodetabek. Saat ini juga untuk rekayasa lalu lintas masih terus diberlakukan oleh pihak kepolisian, yakni one way dan juga kontraflow. Untuk sistem one way saat ini diberlakukan seperti yang dilihat di belakang saya, dilakukan dari kilometer 442 tol Bawean hingga ke kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung dan dilanjutkan hingga ke kilometer 72 tol Cikopo Palimanan. Dan saat ini seperti yang kita lihat untuk sistem one way diberlakukan hingga ke kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Sedangkan dari kilometer 47 hingga ke kilometer 36 diberlakukan sistem kontraflow 2 lajur. Penerapan dari sistem one way ini apabila kita mengacu dari pernyataan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan akan diberlakukan setidaknya hingga pukul 12 siang nanti, namun akan melihat situasi yang terjadi apakah volume kepadatan kendaraan ini meningkat ataupun menurun. Dan prediksinya untuk volume kepadatan di tol Jakarta Cikampek ini akan terus berlangsung dan kepadatannya ada di pukul 6 atau 7 waktu Indonesia Barat, sekitar 2 jam atau 3 jam dari sekarang atau saya melaporkan saat ini. Di samping itu terdapat beberapa titik-titik kepadatan yang disampaikan oleh Kakor Lantas Polri, begitupun juga Menteri PMK Muhadjir Effendi, diantaranya ini ada di kilometer 66, di samping di rest area 57 dan juga rest area Dawan di kilometer 62. Untuk di kilometer 66
diprediksi semalam ada sebanyak 188.000 kendaraan yang melewati kilometer 66. Di mana di kilometer 66 ini merupakan pertemuan dari arah Bandung dan juga dari arah Cikampek Utama. Dan hingga saat ini untuk pemberlakuan tol Jakarta Cikampek 2 Selatan juga ditutup lantaran menurut pihak kepolisian ini dinilai justru menyebabkan kemacetan di jalan arteri. Jalan Cikampek, Jakarta Cikampek 2 Selatan, segmen Sadang Kutanegara ini panjangnya kurang lebih ada 8,5 kilometer dan masyarakat yang sebelumnya melewati jalur tersebut sebagai jalur alternatif dari untuk mengurangi beban volume kendaraan di kilometer 66 ini diarahkan ke jalur arteri yang kurang lebih 15 hingga 20 kilometer. Setelah itu nantinya masyarakat bisa kembali masuk ke jalan tol di gerbang tol Karawang Timur dan juga Barat di kilometer 47 dan juga di kilometer 54. Namun berdasarkan evaluasi dari pihak kepolisian justru penerapan ini menimbulkan kepadatan di jalur arteri yang panjangnya sekitar 15 hingga 20 kilometer tersebut. Pihak kepolisian pun menyatakan penutupan akses Japek 2 Selatan ini dimulai kemarin sejak dibuka pada hari Minggu. Jadi pemberlakuannya ini hanya kurang lebih 1 hari begitu. Dan hingga saat ini dilihat apabila terus dilanjutkan justru malah terjadi resiko kepadatan di 2 jalur ya. Ini di jalan tol Japek dan juga di jalur arteri. Dan hingga saat ini dari Menko PMK Muhadjir Effendi juga telah menerapkan sistem bekerja dari rumah bagi para ASN terhitung mulai pada hari ini di 16 April hingga 17 April 2024. Harapannya kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh para ASN untuk memilih perjalanan balik di tanggal 17 hingga 19 April 2024 lantaran dari pihak Jasa Marga telah mengeluarkan potongan tarif tol sekitar 20% terhitung mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat dan ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat sebelum melakukan perjalanan. Dan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan balik dipastikan kendaraan dalam kondisi prima karena hingga saat ini masih banyak kendaraan yang berhenti di bahu jalan. Apabila kita melihat dari pantauan secara langsung di gerbang tol Cikatama, tepatnya di kilometer 69, 1 kilometer dari gerbang tol Cikatama, saat ini masih banyak sejumlah kendaraan yang berhenti di bahu jalan. Saya pun sempat menanyakan kepada para pemudik, salah satunya adalah asal Cirebon pada kemarin. Alasan dari mereka untuk berhenti di bahu jalan lantaran memilih untuk melakukan istirahat di bahu jalan dan juga apabila melanjutkan perjalanan ini dapat beresiko kendaraan justru mengalami masalah lantaran panas, terlalu lama mengantri untuk di kepadatan dari kilometer 70 hingga ke kilometer 37. Di samping itu apabila melihat solusi dari pihak kepolisian, saya pun sempat menanyakan kepada para pemudik bagaimana dengan solusi untuk berhenti ataupun singgah di jalan arteri atau maksud saya keluar di jalan arteri. Para pemudik ini mengatakan untuk keluar di jalan arteri dinilai tidak efektif lantaran masyarakat harus membayar kembali tarif tol apabila ingin masuk ke jalur arteri dan jalur arterinya ini masih cukup jauh apabila melihat kepadatan yang terjadi di kilometer 70 lantaran untuk menempuh hingga ke Dauan ini masih membutuhkan mungkin sekitar 1 jam atau 50 menit apabila saya mengecek dari alat pendeteksi perjalanan begitu. Dan hal ini
dapat menimbulkan mungkin buat kendaraan-kendaraan terutama yang kendaraan bensinnya ini masih kurang begitu dan mereka belum dapat bersinggah di rest area karena jaraknya masih cukup jauh, maka mereka memilih untuk berhenti di bahu jalan. Di samping itu, hingga saat ini pihak kepolisian dari Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan melipat gandakan untuk volume atau volume dari tim urai kepolisian yang hingga saat ini juga terus dilipat gandakan oleh pihak kepolisian untuk melakukan berbagai motoris, yakni diantaranya bekerja sama dengan Pertamina dengan memberikan BBM secara mobile menghampiri para pemudik yang berhenti di bahu jalan lantaran kehabisan bensin. Marcel. Ya, baik. Terima kasih Nadia. Tadi sejumlah informasi yang kami himpun dari laporan Anda ini adalah kepadatan diperkirakan masih akan terus terjadi dan puncaknya sampai dengan pukul 6 pagi nanti. Kemudian bagi para pengendara tentunya terus diimbau ya agar tidak berhenti di bahu jalan karena ini sebagai satu tindakan yang membahayakan dan juga berpotensi membuat kepadatan semakin parah. Terima kasih Nadia untuk laporan Anda. Kami akan terus pantau bagaimana perkembangan dari jalur tol Jakarta Cikampek. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.